Warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, senang banget di siang hari ini di weekend yang ceria ya, weekend yang ceria. Ketemu lagi bareng sama Gogi di Tribun Geret. Udah lama banget kita nggak tayang nih ya Tribun Geret karena susah banget nemuin para suhu-suhu bertiga ini nih. Kebetulan hari ini kita berhasil mengundang Forum Otomotif Lampung yang kebetulan ini di kepengurusan baru ya Om ya? Di kepengurusan baru, kepengurusan 2021-2023. Betul. Oke, sebelumnya kita bakal kenalan dulu nih Tribuners. Di sebelah kanan saya ada Om yang ganteng nih. Om siapa sih? Gue Mirza. Om Mirza. Om Mirza selaku Ketua Umum Forum Otomotif Lampung. Dan sebelahnya? Gue Tony. Om Tony. Om Tony selaku apa nih Om di Forum Otomotif Lampung Om? Kebetulan dikasih tugas sama Om Mirza di bidang touring dan wisata. Woi, touring dan wisata. Nah, keren nih, kayak obrolannya bahkan agak-agak pancut nih. Dan yang terakhir di sebelah Om Tony ada Om siapa Om? Om Papo. Om Papo selaku Dewan Penasehat. Berarti kalau ada suatu hal curhatnya sama Om Papo ya. Banyak nasihat-nasihat gitu ya. Iya. Oke Om, kita santai aja nih Om. Nah, sebetulnya di Tribun Geret dulu di season pertama kita sempat mengundang Forum Otomotif Lampung juga, tapi saat itu masih Om Riga ya waktu itu ya, dan kebetulan saat itu sih beliau sendirian sih waktu itu kesini. Nah ini paling seru hari ini 3 orang langsung nih Tribuners, langsung datang ke studionya Tribun TV Lampung. Cukup menjadi satu kebanggaan buat kita semua ya, karena ini lumayan informasi lengkap nih, ada ketua umumnya, ada perwakilan dari pengurusnya, dan juga ada perwakilan dari dewan pengurusnya nih Om. Di kepengurusan Om Mirza ini kan masa jabatannya sampai 21 sampai 23 ya, 2021 sampai 2023. Nah, sebelum kita ke sana nih Om, mungkin Tribuners juga pengen tahu nih Forum Otomotif Lampung itu apa gitu. Apa sih Forum Otomotif Lampung itu gitu? Forum Otomotif Lampung itu adalah sebuah paguyuban yang memang kita dulu bersama-sama membentuk dari beberapa klub yang punya tujuan untuk mempersatukan seluruh klub atau komunitas yang ada di Provinsi Lampung. Mantap. Kalau kan Forum Otomotif Lampung ini berarti wadah paguyuban dari seluruh komunitas yang ada di Lampung. Betul. Ya. Sampai saat ini sudah ada berapa komunitas yang tergabung di Forum Otomotif Lampung? Sampai di tahun 2021 itu sudah terdata sebagai member Forum Otomotif Lampung itu sejumlah 135 komunitas baik nasional ataupun lokal. Oke, 135 komunitas tuh Tribuners. Bayangin aja kalau satu komunitas itu membernya 100, berarti ada 1.300 member yang tergabung nih di Forum Otomotif Lampung. Luar biasa. Dahsyat. Nah, Forum Otomotif Lampung berdiri di kapan tuh? Berdiri di April 2017. 2017 berarti sekarang sudah masuk tahun keempat ya. Tahun keempat Dengan 135 member ya, dalam artian ini komunitas yang tergabung di paguyuban ini ya, di Forum Otomotif Lampung. Nah Om, mungkin juga dari Tribuners di rumah nih, dia punya satu komunitas ingin gabung ke paguyuban Forum Otomotif Lampung gitu kan. Itu seperti apa tuh? Jadi kalau untuk komunitas yang pengen tergabung itu sebenarnya syaratnya mudah. Ya. Dia adalah komunitas otomotif roda 4 atau lebih, mempunyai member, dan juga memang niatnya untuk bersilaturahmi. Betul. Kemudian nantinya ada beberapa persyaratan teknis administrasi selanjutnya, tetapi yang jelas untuk pendaftaran sebagai member Forum Otomotif Lampung itu tidak dipungut biaya apapun. Oke, jadi kita ini Forum Otomotif Lampung ini murni hanya paguyuban ya untuk bisa sesama komunitas ini saling solid ya. Lintas komunitas ini biar solid. Jadi tidak ada biaya apapun, free untuk bisa bergabung. Yang penting poinnya adalah tetap menjaga silaturahmi itu tadi lah ya. Lintas komunitas. Wih, luar biasa, seru banget. Nah Om, kegiatan apa aja nih yang udah dilakukan oleh Forum Otomotif Lampung sebelum pandemi ya? Kalau kita bicara sekarang kan di masa pandemi ini sangat-sangat terbatas ya, dan sangat sulit untuk bergerak, apalagi mengumpulkan massa banyak kan ya, itu lagi sulit banget ya. Tapi sebelum pandemi ini apa aja yang udah dilakukan oleh Forum Otomotif Lampung?
Kalau event sebenarnya kita sudah banyak sekali ikut serta ataupun mengadakan. Ya. Jadi di awal pun terbentuk ketika posisi ketua umum sebelumnya, kebetulan memang Om Papo di sini adalah Dewan Penasehat di kepengurusan sebelumnya, dan saat ini juga beliau juga masuk kembali sebagai Dewan Penasehat. Itu kita pernah ikut serta ya Om ya, di dalam acara yang diadakan oleh Kemenpora. Kemenpora luar biasa. Betul. Jadi maksudnya skupnya skalanya sudah nasional gitu Sudah ya? nasional. Oke. And then kita pernah juga touring bareng, turgab, touring gabungan. Itu kita pernah ke pesisir barat. Ke pesisir barat. Betul. Wih, luar Kita biasa. pernah juga ke Tulang Bawang Barat. Mhm. Intinya kita explore Lampung, tetapi dengan menggunakan semangat otomotif. Oke, Begitu. explore Lampung dengan menggunakan semangat otomotif. Betul. Nah, mungkin ini ada salah satunya kenapa ada tadi Om Tony di divisi touring dan wisata. Betul. Nah, Om, kalau Om Tony sendiri melihat antara otomotif dengan wisata yang ada di Lampung ini korelasi seperti apa nih? Menurut Dideketin Om, nggak apa-apa. Itu Kalau- mic megangnya agak aneh ya, kok gua agak bingung megangnya agak gimana gitu. Gimana Om, gimana Om? Jadi sebelumnya saya juga baru perkenalan dulu nih, makasih buat Iya. Mugi udah mengingetin mic-nya. Oh iya, betul. Enggak, karena gue biasa megangin kayak gitu. Mic maksudnya, gue biasa megangin mic. Jadi saya dalam kepengurusan 2021-2023 ini dipercayakan sama Ketua Umum untuk membidangi touring dan wisata, karena dalam otomotif itu pun ada kaitan eratnya ya, karena Ya. kita orang pencinta otomotif itu pasti sukanya touring. Oke. Nah, kenapa kita pengen gabungkan touring dan wisata? Karena endingnya di touring nanti kita akan mengekspor tempat-tempat wisata khususnya yang ada di Bandar Lampung. Khususnya Lampung. Bandar Di Provinsi Lampung, Lampung. di Provinsi Di Lampung. Provinsi Lampung, Oke. gitu. Karena memang kalau bicara wisata sendiri, Lampung ini kan sebetulnya potensi wisatanya banyak sekali ya. Betul, banyak. Baik itu dari wisata alam ya, wisata alam, terus pun juga wisata kuliner juga nggak salah sebetulnya banyak ya. Nah, selain memang tadi teman-teman di pecinta otomotif ini doyan touring gitu kan, yang akhirnya bisa dikolaborasikan atau disinergikan dengan tempat wisata yang ada nih Om. Selain itu apa nih Om kira-kira yang bisa hubungannya antara si otomotif dengan wisata selain memang doyan touring gitu tadi, atau mungkin Vol ini karena melihat potensi-potensi wisata di Lampung ini bagus, kita pengen angkat itu deh ke skupnya nasional gitu dengan mungkin bikin satu kegiatan next kali ya pada saat sudah tidak ada pandemi ini. Mungkin karena tempat wisata di Lampung ini kan sebenarnya banyak kok. Mm. Dari kita punya pantai, Mm. kita punya resort, kita Mm. punya yang lain lah. Mm. Nah, banyak juga tempat-tempat wisata di Lampung ini yang belum tereksplor keluar. Oke. Nah, dengan adanya saya di pengurusan ini akan saya gabungkan dengan otomotif. Kalau otomotif kan mungkin udah di seluruh Indonesia sudah namanya sudah mencuat lah, otomotif udah pasti, otomotif udah pasti. Nah, Ya. akan kita coba gabungkan untuk menaikkan wisata Lampung dengan berkolaborasi dengan otomotif. Oke. Dan dalam hal ini kita berkolaborasi dengan Forum Otomotif Lampung. Forum otomotif Lampung luar Dan biasa. kita keren ya. juga sudah ada program kerja untuk mungkin ya setelah pandemi ini selesai, atau yang pasti kita sudah programkan kita akan mengekspor satu atau dua tempat wisata di Lampung yang akan kita naikin ke kita perkenalkan ke khalayak luas lah. Umumnya Provinsi Lampung mungkin khususnya Ya. khususnya Provinsi Lampung umumnya Indonesia. Indonesia ya. Biar kita menarik turis-turis. Jangan grogi Om, nggak apa-apa, Lampung. gue nggak gigit. Gua deg-degan Biasanya di Tribun RT biasa Om Tony ini agak gacor dia, mungkin karena dia ngelihat kamera kali ya. Nah, padahal ini kamera di maju. Soalnya kita biasanya di balik layar. Asik di balik layar, behind the scene ya. Behind the scene. Nah, selain tadi wisata, terus di Vol sendiri untuk struktural kepengurusan ini di 2021-2023 selain ada bidang touring dan Lain-lainnya. wisata, ya ada apa lagi tuh? Yang lainnya kita banyak sebenarnya. Jadi memang otomotif itu tidak hanya melulu tentang otomotif. Yes. Kalau di dalam prestasi otomotif sendiri, Vol pernah mengadakan beberapa event. Tetapi memang yang namanya otomotif itu tidak selalu berhubungan dengan otomotif. Jadi kita pelurkan itu ke dalam kepengurusan, yang mana
bahwa otomotif itu kita bisa berwisata juga loh. Nah, makanya kita punya bidang wisata dan touring. Atau otomotif itu juga bisa saling berbagi melalui ada namanya bidang sosial dan lingkungan hidup gitu. Oke. Dan beberapa bidang-bidang lainnya. Jadi tidak melulu memang otomotif itu identiknya dengan event yang berhubungan dengan otomotif ataupun yang berhubungan dengan modifikasi. Jadi memang ada beberapa faktor dan aspek yang memang kita bisa combine sesuai dengan kata Om Tony tadi. Memang kita bisa combine, artinya otomotif ini bisa disandingkan dengan event apapun. Mantap, Begitu. keren. Nah, kalau kemarin gue sempat mantau di apa namanya Vol ini kan punya satu grup keluarga besar Vol ya. Yeah. Nah, gue sempat mantau tuh sempat bikin kayak apa namanya twin bonds itu ya, apa yang Twibon. Twibon itu ya. Yeah. Nah, kayaknya kalau gue lihat itu yang sering buat itu Om Papo kayaknya. Iya, benar. Tapi ada juga yang jadi satu apa namanya lumayan apa ya, menurut gue sih lumayan jadi satu ikonik ya jadinya ya gitu. Terus ditambah lagi ada juga satu hashtag Pray for Home dan lain-lain, itu kan jadi satu apa namanya ikonik tersendiri. Apakah dari situ itu maksudnya itu salah satu hal atau terobosan di mana silaturahmi yang saat ini terbatas ya, karena kita mau silaturahmi atau kopdar itu kan sulit ya karena masa pandemi ini. Mungkin itu jadi salah satu strategi dari Vol sendiri atau gimana nih untuk coba bermain di virtual, coba bermain di digital gitu agar tetap silaturahminya antar sesama member di Vol ini, sama komunitas di Vol ini tetap terjaga gitu. Iya. Jadi gini Om, karena saat ini pandemi ya, jadi memang saya ngobrol sama Ketum, gimana kita mensiasati bahwa Vol ini ada. Ya, betul. Vol ini ada di antara 135 klub yang ada. Sementara kita untuk melaksanakan temu langsung kan saat ini kan nggak mungkin. Iya. Itulah kami berupaya dengan cara digital, dengan Wibon, Ya. dengan apa setiap ada event kita di Wibon. Ya. Itu memang Mempertahankan eksistensi lah. ya. Eksistensi ya. Tapi ada satu hal nih Tribuners ya. Dan tadi saya mohon maaf, ya. ini saya cerita sedikit Mm-mm. dari Ketum. Memang dari April. Mm-mm. Dari April itu kita rapat terus. Ya. April 2017. Mhm. Nah, berdirinya Vol itu tepatnya di 20 Mei Betul. 2017. 20 Mei 2017. Oke. Ditandatangani kesepahaman bersama oleh 40 klub. 40 klub. Waktu itu. Pada saat itu ya masih Ya, cikal bakalnya masih berdirinya di Vol. 40 klub itu sampai sekarang jadi 135 ya. Ya, Ya, dari 40. 135. Dan infonya saat ini secara badan hukum nih sudah sampai ke tahap itu ya, Vol sudah berbadan hukum ya. Berarti nih Tribuners kalau kita melihat atau secara kasat matanya atau secara simpelnya deh gitu kan, sesuatu paguyuban atau komunitas yang mana base-nya itu sudah ada badan hukumnya, itu kan sesuatu yang sangat serius ya. Dalam artian Vol ini tidak main-main, cuma sekedar ngumpulin komunitas saja, udah habis itu tidak seperti itu berarti gitu ya. Iya, Nah, proses ke badan hukum itu seperti apa tuh? Proses apanya nih? Proses sampai dengan menjadi Vol ini mempunyai badan hukum Oh gitu. untuk Volnya sendiri. Iya. Jadi memang sebagai sebuah paguyuban yang memang kita berhubungan dengan komunitas itu memang banyak beberapa catatan-catatan, banyak beberapa permasalahan-permasalahan dan lain-lainnya yang memang berhubungan dengan masalah hukum. Nah, kemudian kita juga salah satu bentuk eksistensi secara nyata artinya tadi kata Om Ugi bahwa memang kita bukan sebuah paguyuban yang memang hanya dipandang sebelah mata atau tidak. Jadi memang kita punya paguyuban ini adalah paguyuban yang memang kita manage secara serius, yang mempunyai komunitas, benar-benar mempunyai komunitas yang menjadi membernya gitu kan, dan memang mempunyai tujuan. Nah, jadi itu
Kenapa kemarin kita memutuskan bahwa memang kita harus mempunyai legalitas hukumnya gitu. Keren. Nah, Bisa saya tambah juga? Ya. boleh silakan Om. Jadi, Emang bagiannya kayaknya ya, kalau pada- Dewan Penasihat itu pada bagian yang tambah-tambahannya hukum gitu yang, kan. yang sekarang berupa baru tahap di akte ya. Iya, di Di akta. tahap akte itu berawal dari produk hasil amanah dari Pol Leader Meet Up. Oke. Nah kalau bahasa Indonesianya raker lah. Mm. Nah, raker jadi seluruh ketua-ketua klub di tahun 2019 ya. 19. Kita melaksanakan raker di Syariah. Syariah itu mengamanatkan untuk pengurus membuat akte yang disahkan oleh notaris. Nah, itu. Nah, baru bisa tercapai pada pengurusan ini. Luar biasa. Tapi gini, ada satu hal yang menjadikan untuk kalau gue pribadi ya, ada satu statement yang dikeluarkan sama Ketum Mirza nih, Tribuners, bahwasanya Vol ini tidak di atas komunitas, tidak di atas member, gitu. Nah Ya. ini unik nih, ya kan? Nah, boleh nggak sih Om cerita dikit nih Om, kenapa Ya. bisa keluar statement itu gitu? Ya, jadi komunitas-komunitas yang tergabung sebagai member Vol itu adalah sebenarnya komunitas-komunitas yang memang sudah berdiri dengan sendirinya, Oke. yang memang mempunyai komunitas yang memang sudah mempunyai, iya betul. Nah, kemudian kita menempatkan diri itu bukan menyaingi komunitas yang pusatnya, utamanya, Oke. gitu. Tetapi kita berusaha untuk merangkul mereka, untuk berusaha memang bukan untuk mengatur, karena mereka sudah punya peraturan sendiri, Peraturan, sudah punya ada ADART rules-nya, sendiri, ada ADART, begitu ya, kan? betul. Nah, jadi kita memang menempatkan diri kita itu adalah selaku Pelayan. pelayannya, betul, pelayan para komunitas yang berdiri di tengah-tengah bersama-sama komunitas itu. Nah, jadi Ini memang keren nih, Tribuners. ya, jadi memang tidak ada yang bahasanya bahwa kepengurusan Vol itu ada berada di atas komunitas. Oh tidak, Tidak ya? tidak ada itu. Betul. Nah, ini ada lagi terobosan yang seru lagi nih. Ini kayaknya di kepengurusan 2021-2023 ini banyak keseruan nih kalau gue mantau ya di situ ya Tribuners. Ini ada terobosan baru. Ada yang namanya Vol Rescue ya kalau nggak salah, Vol Iya. Rescue. Nah, itu apa sih Vol Rescue itu? Nah, mungkin Om DP yang bisa menjelaskan ini Polo Rescue nih. Baik Om, jadi di kepengurusan yang sekarang ini kita membentuk satu bukan badan baru ya, tapi tetap merupakan bagian dari Bidang. Pol, Bidang. bukan apa dia akan terpisah dari Pol tidak, tapi dia merupakan pelaksana dari bidang Safety dan safety rescue. dan rescue Safety Pol. dan rescue. Nah, itu berkumpulnya teman-teman yang memang punya keahlian masing-masing di bidang rescue. Oh, mantap. Jadi mungkin gini kali ya, kan biasanya juga kalau kayak di beberapa komunitas, kita bicara komunitas sih dalam skup komunitas ya, biasanya kan suka ada trouble apa gitu kan, Iya, jalan benar. media mungkin teman-teman dari rescue itu juga gitu Ya, ya. pada awalnya masih pada tahap pertolongan pertama pada teman-teman yang mengalami trouble. Ya. Nah, ke depan kita punya program meneruskan pengurusan yang sekarang ini, punya program berupa rescue. Rescue. Memang rescue gitu. Memang rescue. Jadi misalkan ada bencana alam atau Ya, apa gitu ya. seperti itu. Wih, luar biasa. Ke loh. depannya. Nah, ini jadi gini loh Tribuners, yang namanya kalau bahasa kerennya ya, anak klub, anak otomotif itu nggak arogan. Ternyata dari teman-teman Vol yang di dalamnya itu dari berbagai macam komunitas tergabung menjadi satu ya di Vol, itu ternyata punya niatan dan punya visi misi ke sosial juga ya. Oh iya. Gitu. Kalau nggak salah di berapa tahun kebelakang kan sempat ada bencana alam juga ya, yang waktu pas Lampung Selatan, tsunami tsunami. kemarin Betul. itu kalau nggak salah sih sempat ini juga ya, Vol, ikut serta di situ ya untuk memberikan bantuan dan lain-lain ya. Betul. Luar biasa nih. Jadi kita berkolaborasi dengan YOF Rescue, Mhm. Pol, terus YAS. Mhm. Itu berkolaborasi dengan
anak-anak pecinta alam Hmm. membentuk posko di Kalianda. Di Kalianda ya. Wih, luar biasa tuh Tribuners. Nah, kalau kita bicara di apa namanya kondisi saat ini ya, Om. Ini kan kondisinya ini agak nggak stabil deh bisa dibilang ya. Kalau kata anak gaul sekarang mah agak galau-galau micihau gitu. Nih, untuk dari sisi otomotifnya nih menyikapi apa namanya pandemi dan juga PPKM yang sekarang sedang berlangsung ini, itu kalau dari teman-teman otomotif nih seperti apa nih? Apa impactnya atau imbasnya ke komunitasnya sendiri, baik komunitas secara masing-masing yang tergabung di Vol atau di Volnya sendiri gitu. Ya, jadi memang itu kaitan eratnya juga memang dengan Om Tony sih selaku bidang wisata dan touring memang. Salah satu agenda otomotif itu memang kita di Vol itu kita punya agenda rutin, salah satunya itu untuk touring. Oke. Touring gabungan. Touring gabungan ya. Touring gabungan. Nah, jadi beberapa event-event yang memang sudah kita rancang, yang pengen kita selenggarakan tuh memang banyak tertunda, dan saya juga yakin dengan teman-teman yang ada di komunitas sendiri juga pun memang banyak yang tertunda juga, tertahan karena memang kebijakan satu dari pemerintah memang, dan kedua memang kebijakan dari pengurus pusat mereka masing-masing. Nah, jadi memang banyak tertundanya, tetapi kita di Vol sendiri mencoba untuk melakukan beberapa terobosan. Nah, salah satunya tadi yang dijelaskan oleh Dewan Penasehat bahwa memang dengan beberapa share-sharean tribun itu sudah membentuk mindset bahwa di teman-teman kita bisa tetap aktif tetapi melalui cara lain ataupun melalui grup WhatsApp. Betul. Jadi artinya silaturahmi itu juga bukan berarti kita harus kopdar, bukan berarti kita harus touring gabungan gitu, tidak. Tetapi memang ada beberapa mekanisme lainnya yang memang kita bisa lakukan. Mungkin salah satunya itu silaturahmi melalui WhatsApp group atau media sosial lainnya. Kalau Tribun bisa minjemin linknya kita kopdar Zoom ya. Oh iya, boleh. Iya, Boleh. Dicatat Iya. kita bikin kopdar Jadi- Zoom bersama Jadi Vol. kita gabungan, bila bareng perlu Vol. bahkan kita buat apa namanya rekod, kita buat rekod ya, artinya Zoom terbanyak mungkin. Nah, Iya. boleh Mungkin juga siap nanti dicatat, nah, kita buat bisa di Vol. siapin juga untuk touring atau wisata virtual. Betul. Mantap, luar biasa. Lu kok pinter banget. Tapi gini, dari belakang. bicara touring nih ya, kangen nggak sih? Biasanya kan touring itu ya, kita lagi touring nih biasanya berapa rangkaian gitu kan, biasanya sebutannya gitu ya, berapa rangkaian. Satu rangkaian berapa KR misalkan gitu ya. Kangen nggak sih? Biasanya kan ada bahasa-bahasa istilah-istilah tersendiri tuh. Kalau lagi main-mainan di HT-nya misalkan, oh ini sweeper mau masuk atau apa, itu kangen nggak sih bahasa-bahasa seperti itu? Om, silakan jawab Om. Kayaknya buat bagian touring. Iya, bagian touring ya. bagian touring ya. touring. Kalau gua kan bagian touringnya begini, turun ini. Jadi banyak sih istilah-istilah di touring itu yang mungkin rekan-rekan Rindu dengar ya. komunitas juga rindu tuh, yang seperti ada kayak apa istilahnya? Lohan. Lohan. Lohan itu apa lohan? Itu kayak truk lah. Oke. Gitu kan. Ya, Atau Buso, ada buso. Betul. dalam satu rangkaian kita informasikan dalam bahasa T. Oh ini ada kotak sabun mau lewat. Ah, iya, kita iya, kasih dulu kotak sabun atau Belalang tempur. Belalang Iya, tempur. belalang Banyak lah istilahnya, mungkin teman-teman di komunitas juga udah pada kangen dengan istilah-istilah touring itu. Merinding lo gua. Merinding karena kangen apa karena pengen ngegas nih? Kangen Vol ngegas juga, ya. Vol juga udah mengeluarkan juklak. Oh iya. Oh iya, Konvoi. gua sempat lihat juga beberapa kali di share juklak ini touring ya. Touring, SOP touring. Nah, tapi memang itu juga dasar yang perlu diketahui ya sama teman-teman ya. Maksudnya kita kan touring nggak serta-merta bikin rangkaian berangkat gas bikin gitu, ada SOP itu. Ini makanya itu tadi gue melihat sesuatu yang sangat berbeda nih di kepengurusan ini. Banyak terobosan-terobosan baru yang secara apa namanya ya, baik secara otomotif sendirinya ataupun secara organisasinya ini terorganisir dengan baik nih, luar biasa. Berarti Om Ketum satu ini ya melit semua ini gitu kan, bisa sampai Setiap seperti ini. ada update dia pasti ikut.
dia tahu. Pasti tahu ya. Dia punya ide gitu. Jangankan itu. Terakhirnya Iya, jangankan itu. Yang lebih uniknya lagi, KRI Om Gentum ini kaca bisa nutup sendiri. Luar biasa nggak coba. Iya kan? Saking canggih. Ah. Ini sangat gede ya. Apa tuh? Ini namanya plasma convalescent. Wih, iya. luar Itu biasa. sangat ngedukung Mungkin juga ya. ada satu lagi informasi gitu kan. Memang kita banyak memang berhubungan bersinergi, juga bekerja sama baik itu dengan aparat penegak hukum ataupun kita dengan kesehatan atau kemanusiaan. Jadi memang ada sebuah program yang sedang kita coba galakkan saat ini untuk mendukung baik itu kesehatan pemerintah ataupun para teman-teman, baik itu teman-teman sesama komunitas ataupun orang-orang yang membutuhkan. Dan juga kita bekerja sama dengan relawan Forum Rescue Relawan Lampung namanya. Forum Rescue Relawan Lampung. Oke. Betul. Itu adalah program donor plasma. Oh. Betul. Untuk saat ini. Donor Kenapa? plasma Betul. yang lebih ke ini ya, isu yang si COVID ini ya, donor Betul. plasmanya itu. Oke. Betul. Jadi memang Forum Otomotif Lampung dan otomotif itu sendiri bukan hanya semata-mata berhubungan dengan otomotif saja seperti yang saya ucapkan tadi. Ya. Jadi apapun yang memang bisa kita lakukan selama itu adalah baik, ya kan? Tidak bertentangan dengan hukum dan memang itu bisa kita dukung, pasti akan kita laksanakan. Jadi kalau memang teman-teman ada yang mau atau yang di rumah juga ada yang pernah terkena COVID dan ingin menjadi donor plasma, bisa nanti search di IG-nya Forum Rescue Relawan Lampung ataupun di IG-nya Forum Otomotif Lampung. Oke. Nah, tuh Tribuners. Memang gini loh, untuk bicara, kita sedikit agak belok dikit boleh ya, biar ada edukasinya juga nih buat Tribuners nih. Emang seru ya ngobrol sama orang-orang pinter ini ya. Belok kasih send dulu Om. Asisten kiri ya. Oke. Jadi gini, memang beberapa atau di masyarakat luas ini kan belum semua aware tentang si plasma ini tadi. Betul. Gitu kan ya. Dan ini sesuatu yang kalau menurut gua pribadi sih ini sih oke gitu ya, sesuatu terobosan baru. Nah, kenapa tadi untuk yang sudah pernah terpapar dan sembuh, dia bisa untuk mendonorkan plasmanya. Betul. Mendonorkan plasmanya. Dan bisa langsung kepoinnya itu di Instagramnya Forum Otomotif Lampung atau di Forum Rescue Relawan Lampung. Forum Rescue Relawan Lampung. Nah, itu Tribuners boleh dicatat ya. Nah, tapi gini Om, tapi kan itu tetap safety ya, maksudnya ada screening dulu dan lain-lain ya. Itu tetap. Ya. Tetap dilakukan screening dulu. Karena Dan bekerja sama dilaksanakan dengan oleh- para nakes dan PMI. Betul. Oke. Itu Jadi resmi, betul. jadi gitu tuh Tribuners. Jadi tidak hanya bekerja sama dengan Forum Relawan Lampung saja, tapi tetap dengan nakesnya. Betul. Gitu. Jadi ini benar-benar safety lah, kan ada screening, pengecekan dulu kesehatan bla 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 dan lain-lainnya gitu ya, Pak ya. Betul. Nah, takutnya soalnya sekarang ini banyak kejadian kayak gini nih, Tum. Om Papo dan juga Om Tony, banyak kan kejadian kadang informasinya setengah gitu diterimanya. Akhirnya kan jadi salah persepsi gitu. Betul. Nah, makanya tadi coba kita pertegas sih, biar kadang netizen kan aneh. Netizen ini kadang lebih pahit dari tetangga gua. Baca 2 kali juga resepsinya penuh. Nah, ya itu. Iya. Nah, itu. Jadi buat Tribuners yang mungkin interest atau tertarik dan pernah terpapar COVID dan sudah sembuh, ingin mendonorkan plasmanya, ya biar lebih jelasnya boleh tadi tuh di 2 Instagram tadi boleh kepoin di Forum Otomotif Lampung atau di Instagramnya Forum Rescue Relawan Lampung. Forum Rescue Relawan Lampung. Nah, boleh dikepoin di situ, dan ini juga bekerja sama dengan tenaga kesehatan, jadi safety. PMI ya, Ya, ID dan PMI. Nah, itu jadi safety banget. Nah, ini kan berarti memang dari awal udah gua highlight terus nih, di kepengurusan ini memang banyak banget terobosannya ya, banyak. Jadi memang ini membuka mindset kita nih, mungkin buat Tribuners juga membuka mindsetnya Tribuners. Jadi ternyata otomotif itu nggak cuman ya lu di otomotif aja gitu bidangnya, ternyata nggak mesti harus seperti itu juga gitu ya Om. Banyak hal yang bisa digali di situ. Nah, karena seperti yang di awal tadi Om Mirza juga sampaikan,
apa namanya Forum Otomotif Lampung ini kan paguyuban sebagai wadah silaturahmi ya. Ya. Silaturahmi ini kan membernya banyak nih. Kalau 135 klub berarti Komunitas, kalau betul. hitung rata-rata 100 berarti kan 1.300. Betul. Nah, di dalam situ kan banyak dari berbagai kalangan gitu ya. Betul ya, Tum ya? Betul, betul. Banyak berbagai kalangan. Jadi memang ini betul-betul bisa menjalin satu sinergi yang oke banget nih menurut gue ya. Dari sisi kesehatan ya kan, sisi sosial, otomotifnya sendiri gitu kan. Betul. Dan yang lain masih banyak lah. Perlu bahas Apa tuh? satu alur pol. Oke, iya. nah apa tuh satu alur pol itu? Pertama itu kopdar gap pertama itu satu. Ah, iya. Oke, silakan Om Tony. Satu alur pol itu kemarin kita sudah mengadakan event yang memang benar-benar awalnya sih kita memaksakan ya. Kebetulan ketua pelaksana kita juga lumayan oke itu dari Silk Siapa namanya? Community namanya. Siapa? Siapa Lupa namanya? Om Raden. saya. Om Raden. Om Raden. Nah, itu dia. Iya, Itu iya. Yang di ujung sana maksudnya? saya nggak kenal. Iya. Iya, saya Om Mugi. Om Raden yang mana ya? Biasanya kalau yang namanya Raden tuh kumisan biasanya. Ketua pelaksananya itu benar-benar nekat dan ketum juga udah deg-degan saya lihat saat itu, tapi alhamdulillah itulah gebrakan pertama kita kopdar gabungan yang dihadiri lebih dari 250 yang teregistrasi, teregistrasi. 250-an Keren, mobil yang keren. teregistrasi. Nah itu gebrakan pertama kita ternyata dalam situasi pandemi pun kita tetap melaksanakan acara kopdar gap dan sedikit touring itu teman-teman yang tergabung di dalam Forum Otomotif Lampung ini sangat antusias. Ya. Sangat antusias dan alhamdulillah acara satu alur pol itu sukses. Dan sukses teman-teman juga sangat Luar biasa. mensupport gitu kan. Siap. Walaupun Untuk dengan tambahan- tekan ketumnya dakdikduk Iya. ngeliatin pintu masuk ya enggak? Nah, tetap kita juga melaksanakan protokol kesehatan. Prokesnya tetap Betul. dijaga ya. Itu yang prokesnya Jadi tetap memang dijaga. memang untuk ditambahkan juga memang kita kemarin itu mencoba sebuah terobosan bagaimana sih skemanya mengadakan pertemuan di era pandemi yang kebetulan ketika kita laksanakan itu memang masih posisinya zona hijau. Ya, pada saat itu ya. Betul. Di lokasi Pada ya, saat di itu lokasi itu itu zona adalah hijau. zona hijau. Oke. Tetapi kita tetap mempergunakan protokol kesehatan. Satu, kita mengedukasi, dua, kita membiasakan diri. Ketiga, kita pun mengkampanyekan Yes. prokes 5M itu. Bagaimana dengan skema efektif yang bisa kita laksanakan. Alhamdulillah ketika kita melaksanakan kegiatan itu kita bisa melaksanakan sebuah kampanye, edukasi, pembelajaran diri sendiri juga dan penerapan juga Ya. dalam satu acara bersamaan. Yes. Ya, dan alhamdulillah memang itu semua terlaksana terwujud, semua dengan mekanisme pengaturan protokol kesehatan yang ketat dan memang luar biasa. Kita juga bahkan mewajibkan masing-masing para member komunitas yang ikut serta itu mengisi asesmen. Assessment ya. Mengisi Oke. asesmen, betul. Google Assessment yang kemarin di-share itu kan ya. Betul. 6 Jadi pertanyaan itu. betul. Jadi dengan asesmen itu sendiri kita membiasakan para member-member ataupun komunitas-komunitas yang tergabung ini untuk melaksanakan kegiatan dengan standar protokol kesehatan yang sejenis. Iya, ya, Betul. Jadi artinya jangan sampai ketika nanti ketika anjuran ataupun pengaturan dari pemerintah ini sedikit longgar itu menjadi kita hilaf, jangan. Ya, ya, ya. Tetapi memang kita sudah membiasakan dan mengedukasi teman-teman Betul. komunitas bahwa ini caranya bagaimana kita melaksanakan kegiatan itu tetap dengan prokes. Lebih kurang Adaptasi seperti kebiasaan baru itu tadi Betul. ya, new normal itu tadi ya. Betul. Nah, tapi memang kegiatan si satu alur ini nih, satu alur. Kenapa bisa jadi satu alur? Satu alur. Dia yang ketua panitia. Jadi kita mewakili Masa gua nanya gua jawab sendiri? kita mewakilin deh, kita Kita mewakilin. Jadi memang pembahasan itu dari salah satu pengurus kita juga dari komunitas dari komunitas Silvercar dan komunitas Gravinci. Udah jadi ketua tuh. Oh iya betul. Silvercar sekarang. Oh gitu ya. Oh iya. Iya. Ngeselin pasti orang itu ya. Asli. Gua ketemu dengan betukur bukan. Beliau ini mengajukan sebuah jargon. Ya, Jargon berdasarkan dari kebinekaan Vol itu sendiri. Karena di pengurus ini itu kita memang terdiri dari 21 orang, tapi yang mana 21 orang itu juga terdiri dari
berbagai macam komunitas. Ya. Seperti yang kita duduk saat ini pun sebenarnya itu adalah komunitas yang berbeda. Berbeda-beda ya. Betul. Ya, saya perkenalkan, saya dari Silvercar Community sama Gravinci. Iya. Bapak dari mana, Oh, Pak? saya dari Avanza Xenia Indonesia Club dan Toyota Indonesia Community. Dari mana, Pak? Kalau Om Tony? Saya dari Mitsubishi Lancer Community. Iya. Mitsubishi Lancer. Satu aja, Community. Bro. Dari mana? Dari mana? Sama dengan saya. Dari mana? Saya dari Datsunku Community Indonesia. Satu klub saya. Satu. Oh iya. Jadi memang atas dasar kebinekaan pengurus dan kebinekaan VOL itu, ketua pelaksana kita juga mengusulkan sebuah nama itu yang memang mencerminkan VOL itu sendiri. Jadi satu alur VOL. Dalam hal ini kalau kita berbicara kepanjangan, satu alur itu adalah silaturahmi antar sedulur VOL. Ya. Satu alur silaturahmi antar sedulur. Betul. Kenapa kita pakai bahasa satu alur? Kalau misalnya satu ari jelek, Ya. karena silaturahmi antar puari jatuhnya. Iya. Bukan berarti kita mengejawantahkan atau kita tidak menganggap bahasa-bahasa itu, tetapi memang dilandaskan dengan bahasa yang sama. Jadi satu alur VOL itu adalah silaturahmi antar sedulur VOL. Ya. Dan begitu juga tanpa disingkat, ketika kita berbicara satu alur, artinya kita mempunyai satu tujuan, Betul, satu betul. visi, satu arah, satu jalan. Iya. Betul. Gitu. Jadi walau kata kita berbeda-beda komunitas, berbeda-beda mobil, kita tetap satu aspal. Betul. Betul. Satu aspal sama-sama masih hitam Iya. aspalnya ya kan. Oh. Nah. Betul. Nah, itu tadi salah satu terobosan yang pernah dijalanin ya, dan Iya. sekaligus juga mengkampanyekan adaptasi kebiasaan baru itu tadi, Betul. prokes 5M-nya dan lain-lain ya, kemarin diterapkan full di Lokasi. venue gitu ya, prokesnya Betul. diterapkan full di venue, dan memang venue-nya sendiri juga di tempat terbuka ya. Betul, Karena betul. jadi supaya sirkulasi udara juga lebih dapat ya daripada kita di dalam ruangan gitu kan. Nah, Betul. kalau dari apa namanya dari si VOL nih, dari si VOL, selain memang tadi udah ada kegiatan, sudah ada lain-lain gitu ya. Nah, terobosan apa lagi yang kira-kira bakal jadi satu gebrakan lagi nih dari teman-teman VOL nih untuk dunia otomotif yang saat ini kan redup nyala melihat situasi pandemi ini tadi gitu kan. Kira-kira bakal ada gebrakan apa lagi nih dari VOL? Mungkin tadi itu ya, mungkin kita kalau mungkin bisa difasilitasi lagi oleh Tribun Garage, kita ngadakan pemecahan rekor mungkin ya. Siap. Jadi Zoom terbanyak mungkin yang Siap. diikuti oleh para komunitas Kopdar gitu lah kan. istilahnya. Kopdar online. Online. Iya. Oke, boleh. Mungkin nanti bisa disendingin dengan kita touring virtual tadi. Oh iya, Iya. Kita sama betul. wisata virtual. Ah, iya. Wisata virtual ya. Oke, Pakai siap. kacamata nggak sih, Om, nanti Om? Kenapa? Pakai kacamata 3 dimensi. Iya. Kacamata Remi ya. Kacamata 3 dimensi. Nah, kalau di kepengurusan sendiri Om, ini kepengurusan sendiri apakah cowok semua atau ada ceweknya atau campur gitu? Iya. Kalau di kepengurusan kita ya tadi bahasanya bineka, jadi nggak hanya beda-beda mobil, beda-beda komunitas, tetapi memang gender pun beda. Oke. Jadi otomotif itu juga tidak selamanya identik dengan kaum Adam, tetapi memang kaum Hawa juga Hobi ya? Hobi. Hobi. Betul, karena memang arahnya otomotif ini karena hobi, gitu kan. Tetapi memang basic para member-member komunitas ini yang berbeda-beda. Mungkin ada yang di swasta, di aparatur ataupun di lain-lainnya. Jadi memang ketika berkumpul di dalam sebuah hobi yang sama, itu terkadang tidak hanya satu gender yang ada gitu loh. Karena hobi otomotif itu juga walau kata memang identik oleh kaum Adam, kaum laki-laki, ternyata kaum Hawa pun memang juga menyukai gitu. Menyukai Karena ya, banyak salah juga satunya yang ini betul, ya. salah satu bendahara umum kita pun bendahara umum VOL itu dari Datsun Go Plus Community Indonesia, kemudian humas kita pun ada dari komunitas LCC, Ladies Car Community yang Ladies memang Car Community, komunitas betul
komunitas mobil itu yang memang khusus untuk para wanita. Oh, berarti nggak bisa kita ya? Iya. Iya. Nggak bisa gitu. Gue pakai rok dulu dong, gitu Kan gini. malam-malam Ya kan? berubah namanya. Iya. Jadi dari Ugi jadi Gigi gitu ya. Bisa. Bisa ya. Kalau melamar jadi dewan penasehat. Iya, boleh. Nah, ini apa namanya, seru banget ya obrolan kita hari ini ya. Banyak hal nih Tribuners yang ternyata mungkin sebagian besar Tribuners juga di rumah hanya masih melihat di sudut pandang yang sempit nih tentang otomotif atau tentang suatu paguyuban otomotif atau komunitas otomotif. Nah, ternyata forum otomotif Lampung ini banyak banget ragamnya ya, baik itu di internalnya, baik pun juga di kegiatannya gitu kan, itu banyak banget nih, luar biasa loh Om. Nah, harapannya nih, terutama dari teman-teman pengurus di Vol nih, harapan untuk otomotif Lampung ke depannya, baik itu di dalam Volnya sendiri ataupun secara otomotif keseluruhan ini di Lampung. Ya. Jadi dulu ketika kita berbicara otomotif ataupun komunitas yang ada di Provinsi Lampung, itu erat hubungannya dengan bahasa gesekan di aspal, gesekan di jalan. Ya. Jadi memang banyak hal-hal yang sering kita dengar dulu, memang banyak identiknya komunitas otomotif itu adalah komunitas yang negatif. Okay. Jadi memang harapan ketika dulu membentuk Vol itu adalah salah satunya mengurangi gesekan-gesekan ataupun pandangan-pandangan negatif yang ada terhadap para komunitas otomotif di Lampung. Alhamdulillah sekarang setelah kita mencapai 135 komunitas sebagai membernya, gesekan-gesekan yang di jalan itu bisa kita minimalisir, berkurang jauh. Bahkan terkadang ketika ada sebuah gesekan yang terjadi sekalipun, ketika sama-sama melihat ada stiker Vol di mobilnya gitu kan, logo Vol, ataupun ternyata ketika saling mengetahui bahwa komunitasnya itu tergabung di Vol, itu nggak jadi gesekan. Nah, jadi artinya sebuah manfaat, sebuah tujuan yang telah tercapai itu, kedepannya kita itu sangat mengharapkan lagi kita juga bisa bersinergi dengan komunitas atau paguyuban ataupun organisasi yang berhubungan juga dengan otomotif, untuk saling lebih mensinergikan bahwa memang kita mempunyai tujuan yang sama dan berdiri bersama-sama. Siap, keren. Nah, nggak kerasa nih ya Om, semua kita udah ngobrol hampir 45 menit, ya kan? Ini podcastnya Deddy Corbuzier aja nggak nyampe loh sebenarnya. Biasanya 30 menit udahan. Kita ngobrol macam ya. Iya. Ini ngalahin podcast loh. Iya, betul. Nah Om, terakhir nih mungkin dari perwakilan Om bertiga nih, closing statement untuk teman-teman otomotif, pecinta otomotif baik di Lampung ataupun juga di Indonesia ataupun juga di dunia nih yang lagi mendengar atau lagi stay tune di Tribun Garage nih, silakan. Ya, silakan Om. Ya. Iya. Ayo, Terakhir kata-kata mutiara nih. Kata-kata mutiara. Kata-kata Closing mutiara. statement ya, silakan. Iya. Jadi mungkin penutupnya dari saya sebagai di bidang touring yang termuda saat ini. Yang termuda saat ini. Yang termuda saat ini. Jadi buat teman-teman komunitas yang tergabung di dalam Vol, baik itu di Lampung atau di luar Lampung atau di dunia sekalipun, untuk saat sekarang ini bersabar. Karena kita tahu sih semua pencinta otomotif udah gak sabar nih. Ada yang mau gas, ada yang mau balap, ada yang mau rally gitu. Bersabar aja, mungkin ada waktunya atau ada saatnya kita akan kembali normal. Jadi mungkin saat sekarang kita bersabar itu lebih baik. Persiapkan unitnya masing-masing. Kita persiapkan untuk kita gas suatu saat setelah pandemi ini selesai. Mantap. Nah, kira-kira itu dari touring. Ada
yel-yelnya nggak? Yel-yelnya sebelum kita closing kita yel-yel dulu nih, yel-yelnya Vol. Oh ada. Yang vol itu satu alur ya. Vol gaspol. Oke. Vol, gas, vol. Siap, kita yel-yel bareng-bareng ya. Oke. Jadi ya mau bilang Vol siapa gue atau? Oh iya. Oke, Satu, siap. oke. Ya udah, oke deh. Ya. Oke. Satu alur vol gaspol. Iya. Vol, gas, vol. Oke. Satu alur Vol, Gaspol. gaspol. Vol, Gaspol. gaspol. Thank you. Terima kasih Om Mirza, Om Tony, Om Papo. Terima kasih buat Tribuners semua udah stay tune di Tribun Garage. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya Ugi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.